Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Nah, kali ini aku mau nginfoin tentang update UTBK 2020 yang benar-benar terbaru dan lagi happening banget. Apa aja? So, let's check it out. Yang pertama adalah informasi politeknik yang bisa kamu akses di web SBMPTN. Nah, di sini tuh ada 8 politeknik, mulai dari Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Bengkali, sampai Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Kamu bisa melihat profilnya secara rinci apa aja sih jurusan-jurusannya. Nah, yang harus menjadi perhatian adalah rules-nya itu jika pilih PTN Politeknik, 2 prodi harus dari PTN Politeknik semua gitu. Jadi nggak boleh campur antara Politeknik dan PTN. Nah, oke, misalnya Politeknik Negeri Jakarta ngambil desain grafis, pilihan pertama. Yang kedua, Politeknik Negeri Jember itu teknik informatika, gitu ya. Nah, jika pilih PTN non-politeknik harus 2 prodi itu dari non-politeknik semua. Kayak misalnya, kamu pengen masuk akuntansi Unpad sama akuntansi UNY. Yang kedua, UTBK dilaksanakan sebanyak 1 kali. Jadi ingat ya, gak ada kesempatan kedua, kamu harus maksimalkan kesempatan pertama dan terakhir kali ini dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah mengenai jenis pendaftaran UTBK SBMPTN 2020. Jadi, dibagi menjadi 2 tipe, ada tipe A dan tipe B. Untuk yang tipe A ini, pendaftarannya berbayar. Jadi, untuk pendaftar reguler dan pendaftar yang memilih skema KIP kuliah, tapi nggak ditetapkan gitu. Jadi, maksudnya nggak menerima. Jadi, harus tetap membayar biaya untuk mengikuti UTBK. Yang kedua, yaitu tipe B, pendaftar tidak berbayar, yaitu khusus untuk pendaftar yang memilih skema KIP kuliah dan ditetapkan sebagai pendaftar tidak berbayar untuk mengikuti UTBK oleh Kemendikbud. Taunya gimana kalau misalnya kamu penerima KIPK dan diterima? Nah, itu nanti akan diinfokan lagi di akun LTMPT-nya apakah KIPK kamu tuh diterima atau tidak. Oke? Yang keempat adalah jenis tes. Nah, sebenarnya kan udah dikasih tahu nih, pas waktu itu ada perubahan dari UTBK, yaitu tesnya itu adalah hanya TPS aja, tapi belum dirinciin TPS-nya itu apa aja. Nah, di sini LTMPT udah ngasih tahu nih, jenis tesnya apa aja. Nah, ini ketentuannya, sehubungan dengan adanya pandemi COVID, maka tes UTBK tahun 2020 hanya berupa tes potensi skolastik atau TPS, yang mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran, dan pemahaman umum, yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Lalu kemampuan meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi bisa kita simpulkan, itu ada 4 jenis ya, seperti yang kita udah tahu gitu di tryout atau latihan soal, yaitu ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Yang kelima adalah kelompok ujian. Nah, kelompok ujian pada UTBK ini, kalau tahun-tahun lalu itu ada 3, yaitu Saintek, Sosum, dan Campuran, tahun ini tuh cuma ada 2, yaitu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Saintek, yang pertama, dan yang kedua kelompok ujian sosial dan humaniora atau soshum. Nah, jadi cuma ada 2 kelompok Saintek dan Sosum ya. Terus ada yang nanya, apakah bisa linjur? Tetap bisa, asalkan kamu melihat di web LTMPT atau web SBMPTN, jurusan yang pengen kamu masukin itu menerima dari linjur atau enggak. Kalau misalnya iya, berarti masih punya harapan. Kalau misalnya enggak, ya udah cari lagi aja jurusan lain yang bisa linjur, oke? Terus kamu kalau misalnya mau linjur, itu 2 pilihannya harus dilinjurin gitu maksudnya. Kalau misalnya kamu dari IPA ke IPS, berarti pilih linjurnya dua-duanya harus yang soshum. Begitupun sebaliknya. Oke? Dan kalau misalnya yang biasa gitu maksudnya nggak linjur, ya udah tetapkan aja 2 pilihan. Yang keenam adalah jumlah pilihan PTN dan program studi. Nah, ini tuh pertama, ada ketentuannya, siswa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Yang kedua, urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, jadi kesimpulannya, kamu bisa milih 2 PTN 2 prodi, atau 2 PTN 1 prodi, atau 1 PTN 2 prodi. Nah, tinggal kamu ukur aja kira-kira
kemampuan kamu tuh cocoknya di mana, oke? Yang ketujuh, biaya UTBK SBMPTN, yang semula Rp200.000 menjadi Rp175.000. Ya, diskon lah ya. Nah, lalu biaya UTBK ini dapat dibayarkan melalui channel ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking, maupun ATM bersama Bank Mandiri, BNI, atau BTN. Biaya yang sudah dibayarkan nggak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Lalu, calon peserta KIP kuliah yang dinyatakan lolos persyaratan tidak dipungut biaya alias gratis. Oke? Nah, gitu aja 7 update UTBK SBMPTN 2020. Semangat untuk mempersiapkan sekitar 2 bulan lagi. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik, baik untuk hasil UTBK-nya, dan juga dapat diterima dan lolos di SBMPTN 2020 ke PTN ataupun Politeknik. Semoga sukses. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.